Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi menarik yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, di mana ini juga sudah terupload ya di YouTube-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana Mendikdasmen itu, dalam hal ini adalah Profesor Abdul Mukti itu, memiliki 25 program prioritas di tahun 2025 ini, di mana salah satunya itu adalah peningkatan tunjangan atau ya kita sebut sebagai kesejahteraan guru ya. Mau tahu informasinya seperti apa Bapak Ibu? Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi baru-baru ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu telah mengumumkan atau membeberkan ya, setidaknya ada 25 program utama yang diprioritaskan di tahun 2025. Nah tentu Bapak Ibu guru penasaran ya, kira-kira program utamanya itu apa? Ya, dari 25 program itu apakah ada yang berkaitan atau yang berhubungan dengan kesejahteraan guru yang mungkin selama ini paling ditunggu-tunggu atau paling dinantikan oleh semua kalangan guru, baik itu guru ASN maupun guru non-ASN ataupun guru P3K, bahkan yang guru honorer. Nah, apakah sajakah itu dari daftar 25 program yang diprioritaskan di tahun 2025 ini? Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hariankompas.com, Bapak Ibu juga bisa melihat di videonya Mendikdasmen ya, yang beberapa jam itu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya sedikit menginformasikan bahwa kalau Bapak Ibu membutuhkan e-book, buku elektronik khusus untuk guru dan siswa, dan juga ada juga template PowerPoint yang siap dipakai, yang sangat estetik, yang untuk kebutuhan mengajar, Bapak Ibu bisa mengklik link di deskripsi dari video ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, Profesor Abdul Mukti, itu membeberkan ada 25 program yang diprioritaskan di tahun 2025 ini. Nah, hal ini diungkapkan dalam taklimat media akhir tahun 2024 di kantor Mendikdasmen Jakarta Selasa ya. Kemudian di tahun 2025 itu ada beberapa program prioritas utama yang sudah di-list di dalam berita tersebut. Nah, tentu ini menjadi angin segar buat para ibu guru ya, yang menanti-nantikan kira-kira program dari 25 program tersebut itu apakah ada program khususnya untuk peningkatan kesejahteraan guru. Jadi kita ketahui bahwa ada berbagai macam program yang ditawarkan, kemudian sumber pendanaannya pun itu mencapai triliunan rupiah. Ini tentunya akan menjadi informasi yang menarik buat kita dapatkan, apakah nanti ke 25 program ini, karena sepanjang 2025 itu kan mulai Januari sampai Desember ya. Jadi kapan sebenarnya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru itu akan turun. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan DIPA yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden, yang anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu adalah 33,5 triliun, itu dari total anggaran pendidikan 724,2 triliun. Nah gitu ya, jadi tentu ini adalah angka yang sangat besar ya untuk mendapatkan anggaran tersebut gitu ya, meskipun angkanya tidak sebanding dengan hasil koruptor salah seorang tambang gitu ya. Nah, jadi ini berikut program prioritas Kemendikdasmen di tahun 2025 ini. Yang pertama itu adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, wajib belajar 13 tahun itu tentu ini sudah menjadi wacana dari awal ketika beliau akan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Yang menariknya itu adalah pemerataan kesempatan pendidikan. Jadi, informasinya yang saya dapatkan bahwa guru-guru maupun siswa ya, yang mungkin selama ini putus, terutama siswa yang selama ini putus sekolah, itu akan diberikan bantuan untuk bisa mendapatkan pendidikan lagi, karena yang diprioritaskan itu adalah wajib belajar 13 tahun. Nah, sedangkan guru-guru yang mungkin pendidikannya itu belum S1 itu diberikan bantuan beasiswa nanti ya, untuk bisa melanjutkan sekolah hingga menjadi guru yang S1 gitu ya. Ataupun mungkin kalau ada yang sekolah mau melanjutkan S2 ya silakan gitu. Kemudian ada penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi 18,59 juta siswa melalui program Indonesia Pintar. Nah, ini juga yang paling dinanti oleh sebagian besar siswa ya.
Cuma di sini belum dibeberkan bahwa bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T atau daerah tertinggal dan Papua itu melalui program beasiswa ADEM bagi 3.879 siswa. Dan keempat itu adalah pemberian tunjangan guru ASN ya di daerah, di mana di sini dibagi-bagi ada tunjangan profesi guru sekitar 1.522.722 guru. Kemudian ada dana tambahan penghasilan guru sekitar 332.170 guru yang akan mendapatkan tambahan penghasilan, dan sekitar ada 62.000 guru, 536 guru itu juga akan mendapatkan tunjangan khusus. Nah, selain itu ada pemberian tunjangan guru yang non ASN. Gitu ya, termasuk di dalamnya hal ini adalah guru-guru honorer. Nah, ini adalah tunjangan profesi guru itu sekitar 392.802 guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi ini. Kemudian ada 57.000 guru yang akan mendapatkan insentif guru, entah itu melalui transfer langsung, di situ belum disampaikan. Kemudian ada 28.892 guru yang akan juga mendapatkan tunjangan khusus guru. Berkaitan dengan tunjangan ya, yang pada video saya sebelumnya itu yang judulnya mendapatkan kado spesial itu, ada sebagian besar memang guru-guru berkomentar belum mendapatkan pencairan dana tersebut. Tapi di beberapa daerah itu bahkan sudah cair sejak tanggal 24 Desember. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu perlu harus memperhatikan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ditransfernya di bulan berapa, itu pasti tidak akan melenceng jauh dari situ. Semacam itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa tidak akan pernah ditransfer gitu ya. Itu pasti akan ditransfer. Tinggal Bapak Ibu cari tahu kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ditransfernya bulan berapa, tanggal berapa. Contohnya misalnya kalau seperti dosen ya, tunjangan sertifikasi dosen itu biasanya ditransfer tiap bulannya di rentang tanggal 20 sampai 25. Itu pasti sudah di tanggal-tanggal di situ. Jadi Bapak Ibu harus perlu memperhatikan tanggal-tanggal tersebut. Kemudian yang program yang keenam itu adalah pelatihan peningkatan kompetensi guru BK untuk 22.080 guru dan pendidikan profesi guru PPG yang juga menjadi salah satu syarat bahwa biar guru itu bisa mendapatkan sertifikasi itu ada sekitar 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan. Nah, Bapak Ibu juga bisa ini, ada kebetulan di link saya itu ada juga khusus untuk modul PPG ini. Bapak Ibu bisa download juga di situ. Kemudian ada penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan BOSP ya, ada BOS reguler bagi sekian siswa ini, kemudian ada BOS untuk SD sampai dengan SMK dan SLB, kemudian BOP PAUD reguler ya sekitar 6 juta sekian ini siswa, kemudian ada BOP kesehatan reguler 930 sekian siswa, 1000 siswa, dan BOSP kinerja 51.439 satuan pendidikan. Kemudian yang ke-9 itu adalah program revitalisasi pada 10.440 satuan pendidik, di mana ini untuk mendukung perluasan akses dalam penguatan pembelajaran yang berkualitas seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi, kemudian penambahan ruang belajar dan satuan pendidikan baru. Yang ke-10 itu adalah pendampingan kurikulum, pembelajaran, kemudian karakter, ini penting yang disampaikan oleh Prof. Mukti itu, kemudian mutu bagi 514 kabupaten dan kota atau kota dan 38 provinsi, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang. Program yang nomor 11 itu fasilitas pengembangan anak usia dini holistik ya, integratif atau PAUD HI pada 10.000 lembaga. Program ke-12 itu implementasi kurikulum nasional ya di seluruh jenjang dari PAUD sampai dengan menengah di seluruh provinsi dan kabupaten. Ini hanya berganti istilah saja ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya ada informasinya itu Merdeka Belajar ya, tetapi ini lebih kepada pergantian istilah saja. Nah, berikutnya itu adalah penguatan pendidikan karakter bagi siswa jenjang dasar dan menengah. Karena ini penting Bapak Ibu, karena sepertinya anak-anak yang terlahir di era teknologi ini itu pendidikan karakternya itu tidak begitu dapat gitu. Nah, kemudian yang ke-14 itu pengembangan talenta dan prestasi peserta didik dengan
penyelenggaraan 21 ajang talenta nasional dan keikutsertaan dalam 17 ajang internasional. Jadi Bapak Ibu guru perlu harus mempersiapkan siswa-siswanya untuk mengikuti ajang-ajang ini ya, ajang talenta ini ya, baik di skala nasional maupun internasional. Kemudian yang ke-15 itu adalah penyediaan beasiswa prestasi, yang di dalamnya itu terdapat beasiswa unggulan, kemudian Dharma Siswa, dan beasiswa Indonesia Maju, yaitu sebanyak 7.104 orang pada belanja Kemendikdasmen dan 1.366 orang penerima BIM pada program kolaborasi LPDP. Yang ke-16 itu adalah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai dengan NSP, yaitu Standar Nasional Pendidikan, sebanyak 55.404 lembaga sebagai rekomendasi dalam penyusunan program perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia. Dan yang ke-17 itu asesmen nasional dengan kecakupan 494.666 satuan pendidikan untuk memotret kualitas hasil belajar dalam mendorong percepatan perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Nah, ini harapannya bahwa Menteri Pendidikan itu akan memiliki suatu asesmen tersendiri terhadap guru dan sekolahnya. Dan ke-18 itu adalah penguatan kualitas 2012 SMK melalui program pusat keunggulan, kemudian ada proyek kreatif dan kewirausahaan, kemudian ada industri 4.0, meningkatkan mutu dan pabrik pembelajaran. Ini penting ya, bahkan di beberapa SMK itu bisa dikatakan mengalahkan universitas itu lab-labnya. Saya juga sangat mengapresiasi SMK-SMK yang seperti ini. Kemudian ada sertifikasi kompetensi dan magang di luar negeri bagi 100.750 siswa SMK. Ini jadi harus juga diperhatikan ini guru-guru SMK-nya ya. Kemudian 20 itu adalah peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi. Nah, berikutnya itu adalah pendidikan kecakapan kerja ya, PKK, dan pendidikan kecakapan wirausaha bagi 19.699 anak tidak sekolah. Jadi artinya anak-anak yang tidak sekolah itu akan diberikan pendidikan khusus ya terkait dengan kecakapan kerja maupun kecakapan wirausaha. Kemudian ada distribusi sekitar 1.530 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah. Ya, artinya sekolah-sekolah ya yang memiliki literasi rendah, yang mungkin tidak memiliki fasilitas perpustakaan dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan distribusi buku ya. Ini akan dibagi dari 1 juta sekian, itu akan dibagi ke 5.000 sekian SD. Kemudian ada yang ke-23 itu pembinaan 1.402 lembaga, baik itu pemerintah, pendidikan, atau swasta untuk penguatan bahasa Indonesia. Dan yang ke-25 itu adalah bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra. Termasuk ini sebenarnya kaitannya dengan poin ke-23 ini. Dan yang ke-25 itu adalah fasilitas program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Pemutar Asing, di 56 negara dan 408 lembaga. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang terkait dengan 25 program prioritas di tahun 2025, di mana tentu yang Bapak Ibu tunggu adalah tetap ya kesejahteraan guru. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan Bapak Ibu meninggalkan kolom komentar di kolom komentar saya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.